Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang selalu memberikan kepada kita kegairahan. Karena memang firman itu luar biasa ya. Kalau kita mengerti, kita menikmati. Wow, kita amat sangat diperkaya. Nah saudara-saudara, di dalam Ayub kita akan merenungkan mengapa ia menjadi seorang yang kuat dalam menghadapi angin pergumulan yang tidak sederhana. Ini memang menjadi pemikiran serius. Namun sebelum kita lanjut, kita lebih dulu berdoa saudaraku. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kemurahan-Mu. Dan kami berdoa mampukan kami hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga hidup kami sungguh menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami naikkan seluruh doa pengharapan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, Ayub pasal yang pertama ayat 20-23. Ayub 1, 20-23. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah dia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan Allah. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa, dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Padahal kalau kita membaca di ayat sebelumnya menjadi amat sangat menarik juga saudara, karena pasal 1 ayat awal dikatakan Ayub. Ayub itu adalah seorang yang tinggal di tanah Uz. Namanya Ayub, dia adalah orang yang saleh dan jujur. Dia takut akan Allah, dia menjauhi kejahatan. Sikap iman yang luar biasa. Tetapi orang yang baik, orang yang saleh, yang benar, yang takut Tuhan ini ditimpa badai pencobaan. Saya pakai istilah badai bukan lagi angin ya, waduh luar biasa. Sehingga sarjana-sarjana modern banyak yang sulit untuk mengerti dan menganggap ini bukan the true story, tapi just legenda saja. Ini cuma dongeng untuk orang bisa ngerti. Karena mana mungkin ada orang hilang harta semua dalam sekejap, hilang anak semua dalam sekejap, istri opposite meninggalkan, hilang teman, hilang kesehatan, masih kuat bertahan. Mana ada? Saya bisa mengerti itu. Saya bisa memahami itu. Karena memang betapa amat sangat rapuhnya daya tahan mentalitas seseorang. Ya, kalau ada pasti sudah gila, bunuh diri. Tetapi ada banyak orang lupa. Hidup ini penuh dengan warna-warni yang luar biasa. Penjara di waktu lampau orang berdiri pun tidak bisa, sehingga harus jongkok. Tapi bagaimana yang di penjara bisa kuat tahan ya? Nah kalau kita sekarang di penjara lalu suruh jongkok, waduh, mau jadi apa kita? Nggak bakal kuat. Tapi itulah orang dulu, daya tahannya hebat. Mengangkat batu begitu kuatnya. Mental luar biasa. Di tengah hutan sendiri pun mereka berjuang bagaimana lewat. Dan mempertahankan hidup tiap hari pun pekerjaannya adu nyawa, bukan? Nah kita kembali. Begitulah pemahaman iman yang solid yang dimiliki oleh seorang Ayub. Yang dunia modern miskin untuk mempunyai. Sehingga seringkali sulit memahami peristiwa Ayub. Tetapi Ayub adalah contoh yang sangat hebat yang digambarkan Alkitab dan mengagumkan. Maka dikatakan di sana bagaimana Ayub mengalami badai pencobaan yang tidak sederhana tadi. Ia menerima laporan beruntun bagaimana ketika dikatakan ternaknya habis. Semuanya habis dalam sekejap. Bahkan si pembantunya berkata bahwa angin ribut berhantam. Semua orang-orang itu muda yang artinya orang-orang kerja Ayub banyak yang mati. Hanya aku yang luput sehingga dapat memberitahu pada Tuanku, kata satu hamba. Jadi semua investasi mati, semua karyawan mati. Gitu kira-kira gambarannya. Artinya apa? Kere. Artinya apa? Enggak ada harapan lagi. Ya tutup saja sudah, habis lah itu, mau ngapain lagi?
Tetapi menjadi menarik, berdirilah Ayub, dikatakan mengoyak jubahnya, mencukur kepalanya. Istilah menyobek jubah, istilah mencukur kepala adalah tanda kedukaan yang mendalam. Sehingga bagaimana mewujudkan tanda kesedihan, keprihatinan yang luar biasa itu dilakukannya. Maka dia mau menunjukkan dia amat sangat berduka cita. Dia amat sangat sedih hatinya. Fakta. Jadi manusia beriman itu ada peristiwa terjadi lalu nggak hehehe. Oh Pak, harta Bapak kebakar, hehehe, ketawa begitu ya. Oh Pak, anak Bapak mati, hehehe, ketawa. Itu orang beriman, bukan orang gila, iya. Bukannya itu orang beriman. Orang beriman tetap punya rasa, orang beriman tetap punya persoalan, orang beriman tetap punya pergumulan. Sedih, yes. Menangis, yes. Seluruh perasaan tumpah ruah karena ini peristiwa berat. Tetapi sesudah ia mengoyak jubahnya, sesudah dia mencukur rambutnya, tanda kedukaan yang amat sangat mendalam, tanda kesedihan yang amat sangat mendalam. Ayub sang kaya menjadi Ayub sang miskin. Kalau orang baca ini langsung mau buru-buru pasal terakhir. Nanti Ayub kembali hartanya gambarannya 2 kali lipat begitu ya. Nah, itulah perilaku orang Kristen. Tapi kalau ini nggak mau bergumul nih, maka selalu orang miskin harap jadi kaya. Tidak ada orang kaya mau rela jadi miskin, bukan? Tapi kalau miskin jadi kaya nggak usah diajarin pun orang mau. Apalagi diiming-iming berkat Tuhan. Itu simpel, nah, itu sederhana. Udah rumusan itu. Tapi Ayub orang kaya yang menjadi miskin. Dia menyatakan sikap kesedihan yang mendalam. Namun dikatakan dia sujud menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Dia sujud kepada Tuhan tetapi bukan mencaci maki Tuhan. Dia sujud kepada Tuhan tetapi bukan menyatakan marahnya kepada Tuhan. Dia juga sujud pada Tuhan, tidak menumpahkan seluruh rasa jengkel dan tidak percayanya, serta mengajukan pertanyaan, why God? Enggak lu. Tidak, saudara. Wow. Apa yang dilakukannya? Pikirkan, apa yang dilakukan? Ayub tidak marah karena semua harta raib dalam sekejap. Ia berduka, sobek baju. Ia berduka, cukur seluruh kepala. Ia berduka, yes. Tapi ia memuji Tuhan. Ia menyembah Tuhan. Pertama kita mengerti bagaimana Ayub menyadari segala sesuatu adalah milik datang dari Tuhan. Ini yang menjadi menarik. Oleh karena itu dia mengatakan Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Alangkah amat sangat luar biasanya kalau saja tiap kita punya sikap yang sama. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka di sinilah kita kemudian melihat, di sinilah kita kemudian memperhatikan bagaimana ketika kemudian dia hidup di dalam situasi yang pelik, tetapi tidak berbuat dosa. Dia hidup di suatu yang pelik, dia menjerit, dia menangis, dia mengojak jubahnya, tetapi ia tidak menghujat Allah. Nomor 1 tadi, di kedukaan, ia tetap menaikkan pujian pada Allah yang hidup. Jadi kalau bilang mengapa Ayub kuat, karena dia terus memuji Tuhan dan dipujinya Tuhan di tengah kedukaannya. Aspek yang kedua, di tengah kedukaan, Ayub tidak mempersalahkan Tuhan. Ini menarik lagi. Dia tidak mengatakan mengapa Tuhan tidak dengar doaku, kenapa ini terjadi, kenapa itu, sebagaimana banyak orang-orang sekarang cengeng dalam sikap keimanan. Demi Tuhan yang hidup, jangan cengeng. Kalau Tuhan izinkan satu persoalan terjadi, percayalah Tuhan akan berikan jalan keluarnya kepadamu.
Itu pasti. Itu pasti. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan kekasih, yang dikasih Tuhan Yesus, berdiri Ayub mengajak-ajak jubahnya dan cukur rambutnya. Tetapi dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari dalam ibu rahim ibuku, telanjang aku kembali, lalu mau apa marah soal urusan itu? Harta toh dia memberi dan menitipkannya. Dulu aku bukan apa-apa, hanya seonggok daging yang kemudian datang ke dunia. Dan kalau aku mati, aku juga bukan apa-apa, hanya orang mati yang diiring dalam perjalanan pulang, tetapi tidak tahu akan merasakan apapun juga yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi amat sangat perlu, ini menjadi amat sangat penting untuk kita pahami betapa Ayub sudah memainkan peran yang hebat. Tadi ingat, dia tetap memuji Tuhan. Yang kedua, dia tidak menghujat Tuhan. Dia tidak menuduh Tuhan. Tetap. Inilah membuat seorang Ayub menjadi kuat. Inilah membuat seorang Ayub menjadi unggul dalam hidup keimanannya. Bisakah kita di kedukaan kita memuji Tuhan? Kita jawab tidak. Susah. Padahal Paulus sendiri pun sudah mengulang kalimat itu. Bersukacitalah senantiasa. Mengucap syukurlah senantiasa. Dalam suka duka situasi apapun di kehidupan, tidak ada alasan untuk apa ikut Tuhan. Ayub bukan hidup di perjanjian baru. Malah menurut beberapa prediksi mengatakan, Ayub itu dekat-dekat zaman Abraham. Sangat tua. Bahwa Alkitab ini, atau kitab Ayub ditaruh sudah kitab Ester, bukan berarti Ester lebih dulu peristiwanya daripada Ayub. Tidak, karena memang Alkitab tidak selalu serba peristiwa, tapi berita-berita yang disatukan. Ini tentang ini digabung, ini gabung, dan seterusnya. Oleh karena itu kembali lagi pada cerita Ayub ini. Maka Ayub adalah orang yang luar biasa. Ayub adalah orang yang hebat. Ayub adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Ya. Ayub mengerjakan apa yang mesti dikerjakan beriman. Dan dia memuji Tuhan di kehilangan. Aspek yang kedua tadi, dia tidak menghujat Tuhan di keterpurukan. Tentu saja Ayub kehilangan harta bendanya, tapi tetap memuji Tuhan. Nah, kalau sudah kehilangan harta benda, dia terpuruk, tetapi tetap tidak menghujat Tuhan. Wow. Kadang kita baca ya, bukan saja kagum, tapi rasa malu. Coba kalau kita yang ngalamin, babak belur dah. Kacau balau hidup kita, bukan? Udah gila kita. Tapi Ayub tidak. Ini penting. Untuk kita mengerti, penting untuk kita pahami. Dan yang berikut dikatakan apa? Ayub tetap memuji Tuhan di tengah kesusahan. Ayub tetap menyembah Tuhan di dalam keterpurukan. Dan ketiga, Ayub menyadari keterikatan. Ini menjadi pengakuan. Pengakuan bahwa seluruh miliknya adalah milik Tuhan. Ini keterikatan dengan Tuhan. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Ini kalau kita baca kok jadi agak tidak mudah, bukan? Ada orang pernah berkhotbah lalu mengatakan Tuhan memberi, setan yang ambil. Lalu menganggap Ayub salah berkata Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Karena Tuhan tidak pernah mengambil. Tuhan memberi. Nah, itu katanya. Saya sih bisa ngerti juga ini dalam usaha begitu ya. Untuk menggambarkan Tuhan itu baik begitu. Tetapi kenapa kita mesti melawan kebenaran? Emang sejak kapan setan bisa mengambil harta benda orang percaya kalau bukan seizin Allah? Satu rambut saja jatuh, Tuhan tahu, apalagi harta. Setan yang mencobai betul izin Tuhan. Maka kalau Ayub berkata Tuhan memberi, Tuhan mengambil, Alkitab mencatat dalam hal itu Ayub tidak salah. Alkitab. Tapi banyak orang bilang bukan begitu. Lah kalau gitu Ayub, yang dicatat Alkitab salah catat dong. Kan tidak mungkin. Nah oleh karena itulah Tuhan memberi, Tuhan mengambil menjadi sebuah pemahaman terhadap materi atau harta benda yang dimiliki oleh Ayub. Dan Ayub memahami itu dengan penuh. Harta benda adalah berkat Allah. Maka Ayub tahu dia punya apa? Iya,
Ini adalah berkat Allah. Iya. Maka pada waktu Ayub berkata Tuhan memberi, Tuhan mengambil, dipegangnya lah semua. Dipegangnya lah nilai-nilai berkat yang Allah berikan. Dan tidak ditempelkan pada diri. Ini keringat saya sendiri. Ini karena saya jago dagang. Ini karena saya hebat. Tidak. Ini karena Tuhan. Karena Tuhan. Oleh karena itu datang dari Tuhan. Dan Tuhan memberikannya kepada Ayub. Sehingga Ayub mempunyai, maka Ayub tidak pusing dengan kehilangannya. Ayub tetap berbangga hati, Ayub tetap bersukaria. Karena baginya, apa yang dia punya, anugerah Allah dan dia bersyukur karenanya. Ayub tidak bersalah. Kita semua sama. Dengan jujur akan berkata, bukan dengan jujur, tapi dengan satu kata gitu ya. Bahwa semua kita punya Tuhan, bukan? Nah, mari kita mulai berpikir begini. Semua kita punya Tuhan, punya saya, punya Tuhan. Pertanyaannya sederhana. Kalau semua yang Tuhan taruh pada kita dan itu bukan milik kita, milik Tuhan. Lalu hilang. Jangan bilang maling datang ke rumah tapi kita kececeran. Rasa sayang enggak? Sayang setengah mati. Coba cari, enggak ketemu, stres kita. Padahal kita bilang Tuhan yang beri. Kan dari Tuhan. Kalau dia bilang ya udahlah, tunggu Tuhan ganti lagi, kan begitu toh. Lalu lebih parah lagi ketika rumah kita sudah tutup, jaga begitu rupa, uang taruh di bank dengan berbagai peraturan yang cukup menjamin, ternyata hilang juga. Loss. Mengapa hilang? Mengapa loss? Karena kita tidak jaga-jaga. Nah, kalau begini, pertanyaannya datang lagi. Kalau memang kamu kemudian loss, tapi bilang itu punya Tuhan, kamu lalu marah, ini kan kecurian, kenapa Tuhan tidak jaga? Lah kalau Tuhan yang punya, rumahmu sudah kau kunci alarm lalu hilang. Kalau memang Tuhan punya, kenapa kau pusing? Tuhan nggak jaga dari mana? Dari setan. Masa iya Tuhan bisa kecolongan lawan setan? Hati-hati dong. Jangan berteologi tanpa sadar lalu Anda memuji-muji setan, setan menang lawan Tuhan. Ini saya kadang-kadang dengar ngeri juga ya. Apakah Tuhan begitu bodohnya? Jelas tidak. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Lalu ada orang bilang Tuhan merancangkan damai sejahtera, bukan malapetaka. Maka Tuhan mau kita kaya, bukan miskin. Maka Tuhan mau kita sehat, bukan sakit. Anda lihat para nabi dan rasul. Tidak satu pun memenuhi kriteria. Elisa berdoa Naaman sembuh dari penyakit kustanya. Tapi Elisa sendiri mati karena penyakit. Ya bagaimana itu? Apa Tuhan tidak jaga dia? Apa dia nabi kurang beriman? Paulus sepanjang hayatnya menanggung duri dalam dirinya. Timotius terganggu pencernaannya. Apa Tuhan tidak jaga? Jelas Tuhan jaga. Jadi pemahaman kita lah yang salah. Kita selalu berkata betul kata ya Pak Ayub, Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Kita sadar deh semuanya punya Tuhan. Tapi just itu adalah milik dari pemikiran kita. Tidak menjadi milik batin kita. Mustinya itu milik batin kita. Sehingga kita berpegang dan percaya bahwa memang sesungguhnya lah semuanya dijaga, diatur oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang mestinya ada. Tapi memang sangat ironis, sangat miris. Ketika itu justru hilang. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Wow. Betul loh. Berarti semua punya Tuhan. Bagus. Semua milik Tuhan, Tuhan mau pakai untuk pelayanan. Bagus. Gak ada kekep-kekep bertahan untuk hal apa yang Tuhan punya. Gak. Tapi sejauh mana? Seperti apa? Ini memang menjadi persoalan sengit. Nah jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkanlah, pikirkanlah, renungkanlah bagaimana semestinya kebenaran firman Tuhan hidup dalam hidup kita. Camkan, pikirkan bahwa seharusnya itu hidup mewarnai hari-hari kita, memberi kita kekuatan, memberikan kita kegairahan, memberikan kita kemenangan di dalam hidup beriman.
harusnya. Tapi, itukah yang terjadi? Tidak. Sedih dong? Yes, itulah faktanya. Nah, jadi membangun seluruh pemahaman, pemikiran ke arah Kristus. Dia memberi, dia mengambil, punya kita, punya dia. Tak boleh berhenti. Lalu turun menjadi milik hati. Iman yang percaya. Semua datang dari Tuhan. Disitulah manusia akan kuat dalam kehidupannya. Kalau Tuhan bisa memberi, pasti dia bisa mengambil. Tetapi dia juga bisa menjaga kapan dia mau. Kalau setan yang ambil, pasti izin Tuhan. Tidak ada setan boleh lakukan apapun tanpa izin Tuhan. Apalagi terhadap anak Tuhan. Persoalannya kita anak Tuhan apa enggak? Kita beriman teguh pada Tuhan apa tidak? Kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan apa tidak? Persoalan kita di sana. Ini yang menjadi penting yang harus kita perhatikan. Disinilah pergumulan yang sangat luar biasa serius. Supaya kemudian kita menyadari betul dalam hidup kita. Karena itu membangun satu pemahaman teologi. Kalau salah itu akan melemahkan iman kita. Kalau kita berpikir orang Kristen yang diberkati Tuhan itu pasti kaya, orang Kristen diberkati Tuhan pasti sehat. Kalau satu waktu Anda sakit atau paling tidak jatuh miskin atau kurang kaya dah. Saudara akan berkata, apa Tuhan tidak jaga saya, Tuhan tidak pelihara saya, padahal saya sudah sungguh-sungguh, saya sudah lakukan ini, sudah lakukan itu. Saudara marah, padahal marah karena pemahaman yang salah. Tapi siapa yang salah kan? Tuhan. Kita kurang berani menyalahkan diri karena memang tidak pernah berani sukses introspeksi diri. Padahal itu harus menjadi panggilan kita. Jadi Ayub tidak mendebat kepada Tuhan bahwa dia saleh. Ayub tidak mendebat kepada Tuhan bahwa dia adalah orang yang sangat menjaga integritasnya. Ayub tidak mendebat kepada Tuhan dan berkata, aku jujur, ku jauhi kejahatan, kenapa ini terjadi? No. Ayub tidak mengatakan hal itu. Sebaliknya dia mengatakan Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Lagi-lagi rekonstruksi pemahaman. Knowing teologi pada diri seorang Ayub ada pada track yang benar. Sehingga dia tidak menjadi frustrasi dengan apa yang terjadi. Tuhan tahu itu. Sehingga Ayub diizinkan mengalami pencobaan yang bisa ditanggungnya. Sekalipun terasa berat menurut kita, terasa sulit menurut kita. Betul. Tapi kalau kita punya iman seperti Ayub, punya pemahaman sehat seperti Ayub, pasti kita juga kuat menanggungnya. Persoalannya, kita punya apa tidak? Saudara-saudara, saya melihat, mendengar kesaksian dari orang tertentu dan saya terkagum-kagum. Kagum. Di Alkitab kita menemukan banyak. Tapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari pun ketemu. Ada orang yang sudah dikhianati suaminya sedemikian rupa. Berkali-kali dan menyakitkan. Sampainya pulang hanya terpuruk. Tinggal tunggu waktu. Tidak berdaya. Sesudah jauh, sudah lama dia menyeleweng. Hidup yang penuh kekacauan. Sampai anak-anak pun tidak bisa terima dan balas dendam, jengkel dengan orang tua seperti itu. Tidak bisa lagi merasakan kehangatan karena kehilangan. Tetapi sang ibu tetap mengampuni. Sampai suaminya meninggal di pangkuannya. How can? Orang lain bingung. Anak pun kesal sama mama. Why mama begitu? Semua jengkel. Kan itu tidak sepantasnya, tidak semesti. Masa orang seperti ini ditolong? Tapi dia bilang, no. Hidup dari Tuhan. Tuhan tahu apa yang harus dilakukan. Namun bukan tanpa ngebatin, bukan tanpa rasa jengkel. Namanya urusan orang sakit, ya ada jengkelnya lah, ada kesal, sudah pasti. Tetapi keteguhan kepada panggilan Tuhan, mau lakukan Tuhan mau, itu membuat dia menjadi kuat pada dirinya. Kuat menghadapi persoalannya, kuat
kuat menghadapi segala sesuatu. Ternyata pujian kepada Tuhan, sikap yang takluk pada kehendak Tuhan, mensyukuri setiap anugerah Tuhan, menjadi kekuatan menghadapi persoalan kehidupan. Punyakah kita? Nah, yang paling repot, kita sudah susah, banyak masalah, iman tak kuat pula. Ayo, babak belur lagi kita ini semua. Lalu kalau sudah babak belur, Tuhan kena begini, Tuhan kena begitu. Tuhan lagi yang kita salahkan. Tanpa pernah mau belajar mengkoreksi diri, menyalahkan diri yang memang banyak salah ini. Nah, Ayub tahu diri ditempatkannya, maka dia tidak pernah persalahkan Allah. Kalau kemarin aku diberinya dengan harta limpah, hari ini aku diberinya hanya pengki atau kantong plastik kosong pula lagi. Tidak mengapa, ini punyaku. Luar biasa. Ayub kuat dan tidak menjadi gila. Tuhan menjaga dan melindunginya, yes! Maka dikatakan Alkitab, pencobaan yang datang pada kita tidak pernah melebihi batas kemampuan kita. Kristus Tuhan setia dan adil, diberikannya kita kekuatan untuk menanggung segala perkara kita. Puji Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saya? Apakah saya juga sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan? Apakah pula saudara sungguh-sungguh? Disinilah kita berpacu, berlomba dalam hidup, melakukan kehendaknya, berkelahi, memenangkan pertempuran yang ada, sehingga iman kita menjadi iman yang terarah kepada kehendak Allah. Iman kita menjadi iman yang kuat, membuat kita kuat menanggung segala perkara. Saudaraku, apapun yang kau alami dalam hidupmu, kegetiran, kepahitan, kesulitan, seperti apapun, enggak seperti Ayub, bukan. Karena Ayub ini baru bagian 1, bagian 2, bagian 3. Ada 5 bagian yang membuat dia sedih. Kehilangan harta, kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan kawan, kehilangan kesehatan. Kasih tahu aku apa yang lebih berat dari itu. Tidak ada. Ayub mengalami. Tapi Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Dia tidak kecewa, dia tidak marah. Maka tidak heran kalau dia kuat. Anda ingin kuat, juga tidak heran. Kalau Anda percaya pada Tuhan, pasti akan jadi kuat. Tapi kuat bukan bim salah bim. Kuat bukan sebuah lipat tangan, tim doa puasa. Jadi Tuhan, langsung jadi. Tidak ada begitu. Jangan sampai Anda salah mengerti, salah memahami kebenaran. Kebenaran-kebenaran yang utuh yang tidak boleh diganggu-gugat. Biarlah kebenaran itu menjadi milik kita. Kekuatan Ayub menginspirasi kita. Tuhan menolong kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati kita. Ingat Ayub. Ingat belas kasihan Allah padanya. Itu juga padamu, padaku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terus tolong pimpin kami di jalan-Mu, hidup seperti apa yang Kau mau. Supaya hidup kami berkenan padamu. Dan di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup itu, kami berdoa, kami memohon. Amin. Saudara, usai sudah dimensi iman Kristen sampai di sini. Sampai kita bertemu kembali. Shalom.